Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, nama saya Eni Zalia Farizam. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 20012160013. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, kita ketemu lagi di hari ini tanggal 19 Juli 2021 mata pelajaran fisika, dan semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa. Silakan yang pimpin doa, Ami. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sudah hadir semua kita hari ini? Ibu sudah kirim link absensinya untuk pembelajaran kita hari ini ke WA Group. Silakan diisi dulu absensi kalian untuk hari ini. Ibu masuk semua. Udah ada Ulfa, Zela, Ami, Tri, Ayu, Zeti. Semuanya udah hadir. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Bisa, Bu. Silakan di on kameranya. Bisa, Bu. Off kamera. Nanti kalau kalian pengen bicara, boleh dibuka mikrofonnya. Kalau tidak ingin bicara, mohon di unmute mikrofon yang ada di Zoom-nya. Materi kita hari ini yaitu adalah rangkaian pegas, seri, dan paralel. Ibu punya artikel, ya. Artikel ini Ibu lihat sudah dilakukan oleh mahasiswa. Mereka melakukan percobaan pengaruh nilai konstanta terhadap pertambahan panjang pegas pada rangkaian tunggal, seri, dan paralel. Nah, Ibu yakin kalian juga bisa melakukan percobaan-percobaan ini nantinya. Walaupun ini dilakukan oleh mahasiswa, Ibu yakin kalian sebagai siswa pun kalian bisa melakukan percobaan ini. Bisa kalian lakukan percobaan ini nantinya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Kalau orang lain bisa, tentu kita juga bisa. Ibu pengen tanya dulu nih, ya. Siapa yang tahu tentang elastisitas? Shirley, Bu. Ya, silakan Shirley. Kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya, Bu. Oh, jadi elastisitas itu adalah kemampuan satu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Nah, hari ini kita akan bahas, sudah Ibu bilang tadi, kita akan membahas tentang rangkaian pegas. Nah, siapa yang bisa menghubungkan elastisitas yang sudah diungkapkan oleh Shirley tadi dengan pegas yang akan kita bahas hari ini? Ayo, siapa yang bisa menghubungkan? Saya, Bu. Silakan. Menurut saya, pegas itu bersifat elastis, Bu. Karena kalau ditarik akan memanjang. Jika dilepas akan kembali seperti semula. Nah, bagus. Jadi kalian sudah bisa menghubungkan apa sih elastis dengan pegas yang akan kita bahas hari ini. Kita akan lihat apa saja sih kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran kita hari ini.
Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun indikator kita hari ini yaitu menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang karakteristik pegas. Kemudian yang kedua, menganalisis rangkaian pegas. Untuk keterampilannya ya, melakukan percobaan berikut presentasi rangkaian pegas dengan menggunakan aplikasi PET dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran dengan pendekatan STEM, TIPEK, menggunakan model problem-based learning, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi untuk menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang karakteristik pegas, menganalisis rangkaian pegas, dan melakukan percobaan rangkaian pegas dengan menggunakan aplikasi PET dengan tepat. Dengan makna fisiknya, baik secara individu atau kelompok, sehingga peserta didik dapat menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Dan adapun penilaian hari ini untuk pembelajaran kita kali ini akan melibatkan 3 penilaian. Penilaian pertama itu adalah penilaian pengetahuan yang akan kita lakukan di awal nanti, pretest dan post-test. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan, jadi Ibu akan menilai selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap, ini berlangsung selama proses pembelajaran. Ibu akan menilai sikap kalian. Ya, jadi kompetensi kali ini itu sangat penting sekali ya. Jadi kita lihat tadi bahwa kompetensinya adalah menganalisis elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kompetensi ini nantinya kalian bisa menghubungkan apa yang kita pelajari hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah benda-benda yang bersifat elastisitas, benda-benda yang menggunakan pegas. Jadi kalian bisa tahu apa saja sih manfaat pegas pada benda tersebut. Adapun teknis kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok dengan melakukan praktikum online, ya, dengan menggunakan PET, dan secara kelompok berikutnya kalian mengerjakan soal-soal di LKPD, ya, dan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari praktikum kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mengadakan pretest dulu. Jadi Ibu pengen melihat kemampuan awal kalian, ya. Silakan dikerjakan soalnya di link berikut ini yang juga sudah Ibu kirim ke WA grup kita, kelas kita, dan juga bisa kalian scan QR kode berikut ini. Ya, ternyata nilai pretestnya masih kecil-kecil ini, masih di bawah KKM, masih rendah-rendah semua. Ada yang 4, ya, ada 6, nggak apa-apa. Ini baru nilai pretest. Semoga nanti setelah mengikuti pembelajaran, ya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kemudian mengadakan tes lagi, nilai kalian bisa naik, kalian bisa memahami materi kita hari ini. Nah, Ibu punya masalah nih. Kalian pernah lihat gambar ini? Pernah, Bu. Siapa yang menanggapi gambar yang ada di depan kalian? Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ternyata di motor ada pegasnya yang sejajar. Ada 2 pegas di sisi kiri dan kanan, Bu. Ada 2 pegas di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, ada gambar satu lagi ini. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Silakan, Mutia. Ini pada spring bed pegasnya juga sejajar dan banyak disusun, Bu. Oh, di spring bed itu banyak pegas ya, tersusun banyak sekali pegas dan tersusun seperti itu ya. Berikutnya, siapa yang mau menanggapi gambar kita ini? Saya, Bu. Silakan, Zeti.
ayunan bayi ada 2 pegas yang tersusun yangnya sejajar, sedangkan trampolin susunannya sejajarnya banyak, Bu. Oh, kamu lihat di gambar, di ayunan ini ada 2 pegas, sementara di trampolin ini banyak sekali pegas yang tersusun secara sejajar. Bagus ya, kalian sudah tahu ini pegas, oh banyak pegas, tapi gunanya apa kalian belum bisa ungkapkan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok atau breakout Zoom. Kalian bekerja di dalam kelompok ya. Namun sebelum ini Ibu bagi dulu anggota kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu adalah Ulfa, Zela, Ami, Ayu, dan Mutia. Dan Ibu angkat Ulfa sebagai tutornya. Kemudian yang kedua yaitu Yuli, Yora, Starly, Tri, dan Zeti. Di mana Zela sebagai tutornya. Ya. Ibu sudah menyiapkan e-modul, jadi kalian bisa sebagai bahan literasi kalian untuk mengerjakan LKPD, kalian bisa klik di link ini atau gunakan scan QR kode ini akan terhubung ke e-modul yang sudah Ibu persiapkan. Dan video pembelajaran juga bisa, video pembelajaran kalian klik link ini dan scan QR kode ini, ada video pembelajaran tentang rangkaian pegas, seri, dan paralel untuk materi kita hari ini. Dan ini adalah LKPD-nya, bisa kalian scan di sini, dan juga kalian bisa klik link-nya, dan juga sudah Ibu kirim ke WA Group. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah percobaannya. Kalian buka tab dulu, kemudian kalian lakukan percobaan, buka tentang hook law. Ya, yang sudah kalian lakukan, kan memperoleh data, silakan isi di kolom data. Kemudian baru kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Ibu akan bagikan kalian ke breakout Zoom kecil. Nah, silakan nanti kalian melakukan percobaan di breakout Zoom, mengisi LKPD. Sekarang Ibu akan bagikan dulu ke breakout Zoom. Yang mana nih? Yang intro, sistem, atau energi? Yang sistem di tengah. Yang sistem. Ya. Ya. Aktifkan dulu tombol Aktifkan tombol sebelum kan. Biar terlihat datanya dulu. Ya. Pegaskan elastis. Ya, pegasnya kanannya yang itu elastis ya. Pesatannya juga berpengaruh loh terhadap panjang pendek pegasnya. Berpengaruh, Pak, kesatannya? Ya. Pesatannya itu berpengaruh kepada terhadap gayanya 50 Newton. Kita tarik iya nih gayanya 50 Newton gayanya. Ya, ini kita coba tarik lagi nih. Iya. Ya. Bentar, ini kita Udah sampai di mana percobaannya? Ya, silakan melakukan percobaan karena Ibu akan menilai penilaian keterampilan kalian selama kalian melakukan percobaan. Dan juga penilaian sikap kalian juga akan Ibu nilai. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya dan percobaannya. Pesatannya juga berpengaruh terhadap panjang pendek pegas. Pegasnya bisa memendek dan memanjang tergantung Jika gaya ke kanan yang kita berikan akan memanjang. Oke. jika gaya ke kiri yang kita berikan akan memendek. Gambar panah di atas untuk gaya pegasnya kan? Iya, gaya pegasnya. Aplikasi itu gaya yang kita berikan. Silakan berdiskusi kelompok. tunggu dikit. Ingat ada penilaian keterampilan, penilaian sikap yang akan Ibu lakukan. Keaktifan akan Ibu nilai, semuanya akan Ibu nilai. Silakan berdiskusi ya. Termasuk percobaan kedua ya. Tentang Tentang rangkaian paralel. Paralel pegas disusun sejajar ya. Seperti kiri dan kanan beda dengan seri. Kira-kira sama atau beda dengan seri? Pegas sama. Tapi posisi pegasnya yang berbeda. Kalau seri 2 pegas pada suatu garis. Dua pegasnya sejajar atas bawah. Ke kanan memanjang, ke kiri memendek. Yang ungu kita anggap pegas 1 ya. Yang kuning pegas 2 yang di bawah. Oke. Tanda panah ada 3 di bagian atas.
Tanda panah ungu berarti untuk pegas 1, yang kuning untuk pegas 2. Kedua, Zela, tutornya bisa dengar suara Ibu ya? Bisa, Bu. Iya. Sudah sampai di mana percobaannya? Sampai di paralel, Bu. Oh, udah sampai ke paralel. Nah, sekarang bagaimana kalian sudah melakukan percobaan kan tadi? Bagaimana gaya tarik yang dialami oleh pegas pada susunan seri dan juga paralel? Pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang paralel. Pertambahan panjang pegas sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti, Bu. Oke, bagus. Kalian sudah bisa menemukan ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ibu akan masuk dulu ke breakout Zoom kelompok 1. Silakan dilanjutkan. Iya, Bu. Apa? Ya, Bu. Nah, udah sampai di mana percobaan kelompok 1? Udah sampai di itu, Bu. Paralelnya, Bu. Percobaan kedua. Percobaan kedua, Bu. Percobaan paralel. Berarti seri tadi sudah ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Dan kalau gitu Udah Ibu dapat, pengen tanya nih, menurut kalian bagaimana gaya tarik yang dialami pegas ya pada susunan seri yang sudah kalian lakukan dan juga pada susunan paralel? Kan pada pegas paralel, pertambahan panjang pegas sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti, Bu. Oke, bagus. Sudah tahu ya yang gimana seri, gimana Ya. paralel. Silakan Iya, Bu. dilanjutkan. Iya, Bu. Oke, Bu. Iya, Ibu Bu. akan menilai penilaian Oke, Bu. keterampilan, sikap juga keaktifan kalian. Silakan Oke, Bu. lagi. Oke. Lagi yang bagian ungu. Yang ungu itu kita anggap pegas 1, yang kuning ini kita tanda panah ungu berarti untuk pegas 1 ya, yang kuning Iya. untuk pegas 2. Iya, iya. Kalau yang merah tuh untuk Kalau yang merah itu gaya yang kita berikan. Berapa, Ulfa? Nilainya nih sampai 100 Kalau Newton, tapi gayanya bukan 0 nggak berubah dulu. pegasnya, Ulfa. Iya, Ya. kalau gayanya 0 tuh nggak berubah pegasnya. Nanti Berapa, kalau Ulfa? semakin besar gayanya itu, oke. Silakan Ini kita perhatikan naikin dulu kelompok yang dari jauh. 1. Ya. Waktu kita tinggal 5 menit. Mulai berdiskusi ke LKPD-nya. Kalau sudah Oke, dapat Bu. datanya, Oke, silakan Bu. berdiskusi LKPD-nya. Iya, Bu. Ya, Bu. Yang paralel, 0,25. yang gaya tarik yang kedua berapa? 50. Yang kedua, 400, 400. pegas kestanta kedua berapa? 400, Yang 400. 400. Yang perubahan panjang seri 0,250 0, juga. 600, ketiga Kalau perubahan serinya 0,160. 0,160. Yang untuk serinya, perubahan Yang panjang serinya. paralelnya itu Yang paralel 0,02. 0,0. apa? Pegas yang disusun, Pegas yang disusung, seri mengalami, yang disusun, seri yang mengalami seri mengalami renggangan, Iya, ya. Itu salah. Pegas pada susunan Pegas paralel. pada susunan Soal-soal yang paralel. Udah? Lebih besar dibanding susunan seri. Lebih besar dibanding Susunan seri titik. titik. Terus Berarti pertambahan panjang sistem apa Mutia? Susunan paralel lebih kecil kecil dibanding susunan seri. dibandingkan Susunan seri. susunan. Udah? Udah. menghitungnya M-nya kurang. Bagaimana? Udah selesai kelompok 1? Udah, Bu. Udah Udah, Bu. Udah, Bu. dibahas semua, dibahas semua persoalan-persoalan Udah, yang ada di Bu. LKPD. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, Ibu akan masuk dulu ke room 2. Kalau sudah, kita masuk ke room Room besar, Bu. Udah masuk ke room besar semua, anak-anak Ibu? Udah, Bu. Udah, Bu. Melakukan Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. sudah mengisi LKPD. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sekarang kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian Udah, lakukan Bu. tadi di
rumusasi untuk pertama kali. Kelompok 1 aja dulu, Bu. Oke, silakan kelompok 1 presentasi. Oke, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil tadi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Ya, tarik yang pertama itu 50 ke konstanta pegas yang pertama 200, konstanta pegas yang kedua 200, perubahan panjang seri yang pertama 0,500, perubahan panjang paralelnya 0,125, dan gaya tarik yang kedua 50, konstanta pegas yang pertama, yang keduanya 400, konstanta pegas kedua 400, perubahan panjang seri yang keduanya itu 0,250, gaya tarik yang ketiga sama, tetap 50, konstanta pegas satunya 600, konstanta pegas duanya 600, perubahan panjang seri yang ketiganya 0,160. Dari percobaan yang kami lakukan, perubahan panjang pada rangkaian seri lebih panjang dibandingkan dengan rangkaian paralelnya, Bu. Itu dari kelompok 1, Bu. Oke, dari kelompok 1 sudah dapat data-datanya, di mana dia memperoleh rangkaian seri lebih panjang dibandingkan dengan rangkaian paralel. Itu adalah data dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Silakan mau menanggapi kelompok 2, bagaimana hasil percobaan dari kelompok 2? Ya, silakan Zela. Dari kelompok 2, Bu, data kelompok 2 beda hasilnya dengan punya kelompok 1, Bu. Ya, beda dengan kelompok 1. Silakan di share screen, ungkapkan mana yang bedanya. Kita lihat sama-sama. Udah, Bu. Udah Ya. nampak? Udah, silakan. Gaya tarik untuk yang pertama 50, konstanta pegas 1 200, konstanta pegas 2 200, perubahan panjang seri 0,500, perubahan panjang paralel 0,125. Gaya tarik yang ketiga 50, konstanta pegas 1 200, konstanta pegas 2 600, perubahan panjang seri 0,333, perubahan panjang paralel 0,063. Karena di LKPD pegas tadi seharusnya yang beda hanya pegas 2. Pegas satunya sama 200 Newton per meter, Bu. Oh, ternyata ada kesalahan yang kelompok 1 tadi digunakannya beda-beda untuk percobaan 2 dan percobaan 3. Sementara untuk kelompok 2, pada rangkaian konstanta pegas 1 digunakan konstantanya sama 200 semuanya ya. Nah, jadi gimana data perubahan panjangnya menurut Zela? Angka perubahan panjangnya beda, Bu. Tapi sepertinya samanya itu bahwa pada rangkaian seri perubahannya lebih besar dari perubahan panjang paralel, Bu. Oke, seperti itu. Bagus ya. Nah, kalian sudah bisa berpikir kritis tentang percobaan rangkaian pegas, seri, dan paralel. Dan sekarang kita akan menjawab persoalan-persoalan yang ada di LKPD. Nah, Ibu pengen coba dulu nih persoalan yang pertama dulu. Ibu share dulu apa sih pertanyaan persoalan pertama di LKPD tadi. Ya. Siapa yang mau menanggapi pertanyaan yang nomor 1? Saya, Bu. Oke, silakan Ami. Ya, berdasarkan tabel hasil pengukuran, Bu, jelaskan percobaan manakah yang dihasilkan perubahan panjang lebih besar. Pegas yang disusun seri mengalami regangan yang cukup panjang, Bu, atau lebih besar nilai pertambahannya. Panjangnya, sedangkan pada susunan paralelnya lebih sedikit mengalami regangan, Bu. Oke, ada lagi tanggapan dari yang lain? Silakan Tri. Menambahkan, Bu, berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan bahwa perubahan panjang lebih besar pada percobaan pertama, Bu. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa menjawab persoalan nomor 1 dan nomor 2, di mana perubahan panjang yang pertama lebih besar dibandingkan dengan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk, ada lagi beberapa pertanyaan yang ada di LKPD, pertanyaan 2 dan 3 dan 4. Ibu pengen kalian yang presentasikan, silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan persoalan yang ada di LKPD nomor 2, 3, dan 4. Silakan kelompok 1.
Untuk rangkaian seri yang pertama, 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 200 sama dengan 2 per 200. Sama dengan 200 per 2, hasilnya yaitu 100 Newton per meter. Untuk yang ketiga, hasilnya adalah 150 Newton per meter. Untuk rangkaian paralel, yang pertama, KP sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 200 ditambah 200. Hasilnya 400 Newton per meter. Untuk yang kedua, 200 ditambah 400 sama dengan 600 Newton per meter. Yang ketiga, 200 ditambah 600 hasilnya 800 Newton per meter. Dan untuk banding yang ketiga, bandingkan nilai konstanta pegas pengganti ke seri dan ke paralel. Konstanta pegas pengganti manakah yang paling besar? Mengapa demikian? Konstanta pegas pengganti yang paling besar adalah pegas paralel yang bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas. Panjang sistem pegas lebih sedikit atau kecil. Sedangkan pada sistem pegas, sehingga pertambahan panjang yang diambil sistem akan lebih besar, Bu. Silakan, yang keempat. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan bahwa nilai konstanta pegas pada susunan paralel lebih besar dibanding susunan seri, Bu. Tetapi pertambahan panjang sistem pegasnya susunan paralel lebih kecil dibanding susunan serinya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Untuk kelompok 1 sudah bisa menjawab semua persoalan-persoalan yang ada di LKPD. Nah, berikutnya ada presentasi untuk kelompok 2. Silakan untuk menjawab persoalan yang ada di LKPD. Silakan kelompok 2. Sama, Bu. Menanggapi? Saya, Bu. Silakan, Tri. Sama, Bu. Kalau analisanya bedanya hanya di perhitungannya saja, karena kami menggunakan data yang berbeda tadi dengan kelompok 2. Pegas yang disusun seri mengalami regangan yang cukup panjang atau lebih besar nilai pertambahan panjangnya, sedangkan pada susunan paralel hanya sedikit mengalami regangan. Kaseri itu perumusannya saat yang pertama 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 200 sama dengan 2 per 200 sama dengan 200 per 2 sama dengan 100 Newton per meter. Yang Silakan, persoalan yang berikutnya, yang nomor 3. Untuk simulasi 1 saja terlihat perbandingan konstanta pegas, Bu. KS berbanding KP, 100 berbanding 400, 1 berbanding 4. Konstanta pegas paralel lebih besar dari konstanta pegas seri karena dari menghitungnya saja beda rumus. KP di total jumlah K-nya, sedangkan KS itu rumusnya 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2, sehingga nilainya lebih kecil, Bu. Oke, boleh nambahin, Bu? Ya, silakan. Konstanta pegas merupakan kekuatan pegas. Semakin besar konstantanya yang dimiliki pegas, semakin kaku pegas tersebut dan semakin susah diregangkan. Contohnya konstanta pegas paralel. Sebaliknya, jika konstanta pegas semakin kecil, maka pegas tersebut semakin mudah diregangkan. Contohnya konstanta pegas seri, Bu. Bagus sekali ya, kalian sudah bisa melakukan percobaan, sudah dapat data-data percobaan, sudah bisa menjawab semua persoalan yang ada di LKPD. Nah, kita lihat dulu sebenarnya apa sih rangkaian pegas, seri, dan paralel itu. Sudah melakukan percobaan seri dan paralel. Yang pertama kita lihat dulu adalah rangkaian pegas seri. Ya, rangkaian seri itu berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang kecil, sehingga pertambahan panjang yang akan dihasilkan pada sistem pegas akan lebih besar. Besar konstanta pegas pengganti itu untuk rangkaian seri yang 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Rangkaian pegas paralel, rangkaian paralel berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih besar,
Sehingga pertambahan panjang yang akan dihasilkan pada sistem pegas akan lebih kecil. Besar konstanta pegas pengganti untuk rangkaian pegas paralel adalah Kp sama dengan K1 ditambah dengan K2. Jadi sudah benar sekali ya analisis data yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, apa sih hubungannya dengan hukum Hooke? Hukum Hooke itu adalah F sama dengan min K kali data L. Dengan F itu adalah gaya, dan data L itu adalah pertambahan panjang, dan K-nya adalah konstanta pegas. Jadi ini harus kalian ingat kembali tentang hukum Hooke, di mana konstanta pegas itu berbanding terbalik dengan pertambahan panjangnya. Jadi semakin besar konstanta, maka semakin kecil pertambahan panjangnya. Misalkan ini ada pegas, yang pertama itu adalah dia pegas paralel, jadi tersusun sejajar kiri kanan, ada 3 pegas, ini kita cari dulu K paralelnya, jadi Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3, jadi dia disusun di atas, dihubungkan dengan yang seri yang di bawah, K4 ada 1, jadi nanti untuk konstanta pegas penggantinya, K paralelnya dicari dulu, baru kita cari K serinya. Itu kalau seandainya ada beberapa pegas. Oke, sekarang kalian akan menjawab kembali permasalahan yang di awal, tetapi berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan. Ayo, yang persoalan pertama, masalah pertama yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini, siapa yang mau menanggapi? Susunan seri berjuang untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjangnya dialami sistem pegas akan lebih besar. Sedangkan susunan paralel bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil dibandingkan dengan susunan seri. Menambahkan, Bu. Silakan, ayo. Bahwa rangkaian pegasnya paralel itu digambar. Pada ayunan dan spring bed, pegas tersusun secara paralel, Bu, untuk merendam getaran. Pada rangkaian paralel, konstanta panjangnya atau pertambahan panjangnya hanya bertambah sedikit Oke, bagus. Diralat sama Ayu ya. Itu gambarnya paralel dua-duanya, Bu. Gitu. Yang dijawab Jeti tadi secara umum, seri dan paralel. Nah, sekarang Ibu mau tanya, lebih bermanfaat mana kira-kira rangkaian seri dan rangkaian paralel? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Tia. Menurut saya, konstantanya lebih besar paralel supaya pertambahan panjangnya tidak terlalu panjang. Supaya tidak molor terlalu jauh hingga sulit kembali ke posisi semulanya, Bu. Sekarang kita lihat persoalan yang berikutnya. Nah, persoalan ini tadi silakan kalian hubungkan dengan percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Siapa yang mau menanggapi? Rangkaian pegas pada motor berbentuk paralel untuk meredam getaran pada saat roda kendaraan melewati jalan yang tidak rata, sedangkan pada trampolin pegas disusun secara paralel, mengelilingi tempat lompatan agar alas lentur sehingga memungkinkan kembali ke bentuknya semula, Bu. Bagus sekali ya. Sekarang kita lihat dulu tentang rangkaian pegas seri dan paralel. Kita 4 pegas identik masing-masing mempunyai tetapan elastisitas sebesar 1.600. Jadi 4-nya ini semuanya 1.600. Disusun secara seri paralel, jadi di atasnya ada paralel, di bawahnya lagi disusun seri. Beban W yang digantung mengakibatkan sistem pegas bertambah panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berat beban W yang digunakan adalah sebesar, jadi yang ditanya adalah beban W-nya ini berapa. Ya. Nah ini kan ada paralel dan ada satu di bawah, kita cari dulu untuk konstanta pengganti pegas paralel. Nah, yang di atasnya kita cari dulu. Pegas atas yang berbentuk paralel. Ada 3 pegas, Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kemudian masukkan nilainya, 1.600 tambah 1.600 tambah 1.600, maka dapat Kp-nya 4.800 Newton per meter. Itu adalah untuk rangkaian paralel yang di bagian atas. Nah, jadi Kp-nya kan sudah kita ganti 1, jadi tinggal 1 saja. Ya, rangkaian pegas di atas 3 sudah kita cari konstanta pegasnya, maka jadi 1. Maka akan jadi seperti ini, Kp dan K berbentuk rangkaian seri. Jadi berbentuk rangkaian seri. Sekarang pegasnya berbentuk seri, kita cari konstanta pegas pengganti rangkaian serinya.
1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K. 1 per KS sama dengan 1 per 4.800 ditambah 1 per 1.600. Sehingga diperoleh KS-nya 1.200 Newton per meter. Nah, kita masukkan F sama dengan K kali delta X sesuai dengan hukum Hooke tadi. Maka F itu akan sama dengan W sama dengan K pegas kali delta X. Maka diperoleh W pegasnya itu K pegas 1.200 dan delta X-nya tadi perubahan panjang 0,05. Maka diperoleh gaya beratnya adalah 60 Newton. Bisa? Nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ami? Ya. Susunan pegas seri itu, pegas tersusun kiri kanan, Bu. Tersambung langsung di bagian ujungnya. Susunan pegas paralel, atas bawah sejajar pegasnya, Bu. Silakan yang mau menambahkan. Siapa mau menambahkan, Bu? Konstanta pegas lebih besar dibandingkan konstanta pegas paralelnya, Bu. Yang kedua, pada pertambahan panjang sistem pegas, susunan paralel lebih kecil dibandingkan susunan serinya, Bu. Sudah bagus sekali ya, sudah bisa menganalisis rangkaian pegas, seri, dan paralel kita, pelajaran kita hari ini. Nah, kita kasih aplaus dulu buat kita semua. Silakan kita aplaus karena sudah bisa melakukan percobaan. Berikutnya, kita akan melaksanakan penilaian kognitif. Ini adalah link untuk penilaian kognitif kita hari ini. Silakan diklik linknya dan atau di-scan QR kodenya untuk melakukan penilaian kognitif hari ini. Dan Ibu beri waktu kalian 10 menit. Sudah selesai semua? Ya, setelah melakukan percobaan menganalisis KPD, bagaimana hasil penilaian kognitifnya, Ibu lihat. Bagus-bagus ini nilainya udah 10, 8, 10, Zeti 10, ya, Yora 8, kami juga 10, Charlie 10, Ayu 10, Zela 10, Butia 10, Tri 10, Dina udah 10, dan Ufa sudah 10. Wow, udah hebat-hebat semua. Udah naik nilainya dari pretest yang sudah kita lakukan tadi. Nah, materi kita selanjutnya yaitu materi tentang fluida statis. Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Coba, Bu. Silakan, Ufa. Menyenangkan sekali, Bu, belajar fisika, ditambah lagi dengan menggunakan simulasi PET, Bu. Semakin tambah asik dan seru, Bu. Dan kita bisa tahu, Bu, tentang rangkaian pegas secara seri ataupun paralelnya, Bu. Jadi kita bisa bedakan gitu, Bu. Pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini tentang rangkaian seri dan paralel pada pegas, Ibu pengen kasih tindak lanjut nih sama kalian. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian, carilah benda-benda yang memiliki pegas. Kemudian kalian amati kira-kira pegas ininya untuk apa. Bisa ya, itu adalah untuk tindak lanjut kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan untuk karakter kalian dulu dengan materi pegas kali ini, jadilah kalian seperti pegas. Kenapa seperti pegas? Pegas itu bersifat elastis. Pada saat dia ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, kemudian ditekan. Begitulah kehidupan. Kadang ada tegangan, ada regangan, kita diberi tekanan. Kalian ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, terus kalian ditekan. Tapi kalian akan kembali ke bentuk semula. Kalian akan menjadi diri kalian sendiri lagi. Jangan takut sedih, jangan takut duka, karena kalian akan kembali ke diri kalian lagi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita tutup dulu dengan doa. Silakan. Ya, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Doa selesai. Setelah dari pembelajaran kita kali ini tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Semoga bisa bermakna bagi kalian semua. Dan Ibu tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.